mampir ke papa sama mama aku. Kan udah pernah waktu itu. Ya tapi apa salahnya sih? Kamu tuh, kita mau nikah loh. Yaudah, yaudah. Nah, gitu dong cantik. Nggak usah malam-malam tapi ya. Ibu aku bisa ngomel. Nggak mungkin lah, kan dia tahu aku yang bawa. Yaudah. Sebentar ya, aku ambilin minum dulu. Iya. Udah, kamu duduk dulu. Ini sayang. Makasih. Sebenarnya, aku sudah lama menunggu momen membahagiakan seperti ini. Aku menatap Cynthia yang duduk diam di sofa. Minuman yang tadi kuberikan sudah hampir habis di tangannya. Dia tidak tahu apapun, tentu saja tidak tahu. Kalau aku mengajakmu dengan cara biasa, mungkin kamu tidak akan pernah mau datang ke rumahku seperti ini, Cynthia. Aku tersenyum kecil licik, mungkin. Tapi terkadang, cara licik memang lebih efektif. Lagi pula aku tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Kamu sendiri tahu keadaan keluargamu sekarang. Ayahmu hampir dipecat dari perusahaan. Kalau aku tidak turun tangan, mungkin sekarang dia sudah kehilangan pekerjaannya. Aku mendekat perlahan. Nasib keluargamu sekarang ada di tanganku, Cynthia. Aku berbisik pelan sambil menatap wajahnya yang mulai terlihat lemas. Minuman itu bekerja lebih cepat dari yang aku kira. Jujur saja, kalau aku langsung meminta ayahmu menyerahkanmu padaku, mungkin dia juga akan setuju. Karena mereka tahu satu hal, masa depan keluarga mereka bergantung pada keputusanku. Aku tertawa kecil. Lagi pula, kalau mereka tahu kamu sekarang ada di rumahku, mungkin mereka tidak akan marah. Malah mungkin mereka akan senang. Aku menatapnya lagi. Sebentar lagi semuanya akan menjadi milikku. Sepenuhnya, dan malam ini tidak akan ada siapapun yang menghentikanku. Ayahmu hampir dipecat dari perusahaan karena tidak memenuhi target. Aman sekarang. Tak seorang pun ada jalan sempurna. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aman sekarang. Tak seorang pun ada jalan sempurna. Namun Taku adalah anak pemilik perusahaan sekaligus penerus perusahaan itu. Karena kehadiranku, kontrak IMJ bisa diperpanjang asalkan kamu bersedia menikah denganku. Dan tujuan lain di balik semua itu. Ayahnu sangat berharap kamu tertarik denganku, Cynthia, supaya masa depan Kamje terjamin, ekonomi keluarga selamat, dan tentu saja ayahnya tetap bekerja. Jadi kamu sebaiknya pasrah menerima keadaan seperti ini. Aku sebenarnya sudah tahu kau itu sebenarnya tidak mencintaiku. Itu terlihat jelas dengan sikapmu semalaman ini kepadaku. Kamu menjalani semuanya karena tekanan keluarga merasa tidak enak kepada orang tuanyamu, kondisi ekonomi keluarga. Karena aku tahu di hatimu masih ada seseorang yang kamu cintai, yaitu Robi. Itu terlihat jelas. Foto pria itu kamu simpan di dalam dompetmu. Cuma aku tidak menghiraukannya. Di hatinya memang masih ada Robi, mantan yang dulu benar-benar kamu cinta, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Kamu akan aku miliki secara paksa malam ini, dan sekarang ucapkan selamat tinggal dengan mantanmu yang kamu cintai itu. Haha. Karena malam ini aku akan menjadi milikmu sepenuhnya. Asal kamu tahu, Cynthia, aku sengaja memanfaatkan kondisi keluargamu. Aku sadar kamu itu sebenarnya tidak mencintaiku. Dan saat ini aku tidak peduli sama. Bahkan kini aku rela melakukan hal licik ini. HP Cynthia yang tergeletak di meja tiba-tiba berbunyi. Layar ponselnya menyala terang. Di ruangan yang mulai terasa sunyi itu, satu notifikasi baru muncul dari Instagram.
Nama yang selama ini terus berputar di kepala Cynthia akhirnya muncul juga di layar. Robby. Pesannya singkat, aku baru baca DM kamu. Beberapa detik kemudian muncul pesan kedua. Cynthia, kamu di mana sekarang? Di saat yang sama, Cynthia yang sudah mulai terasa pusing perlahan mengangkat kepalanya. Matanya setengah terbuka, mencoba fokus pada layar ponsel yang masih menyala. Nama itu masih terlihat jelas, Robby. Akhirnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Tak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Kemenangan ini milikku. Tangannya bergerak lemah, mencoba meraih ponsel itu dari meja. Sementara itu, Ali yang berdiri tidak jauh dari sana ikut melirik layar yang menyala. Alisnya sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai nama yang baru saja muncul itu. Beberapa detik kemudian ponsel itu berbunyi lagi. Satu pesan baru masuk. Aku enggak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu lagi enggak baik-baik saja. Aku lagi di jalan ke rumah si Ali itu. Tolong balas kalau kamu bisa. Di sisi lain kota, Robby menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Sejak membaca pesan-pesan lama Cynthia di DM, perasaannya tidak pernah tenang. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Dia menggenggam setir motornya lebih erat, matanya menatap lurus ke jalan. Cynthia, tunggu aku. Mobilnya melaju lebih cepat menembus jalan malam itu. Karena kali ini Robby tahu satu hal, dia tidak boleh terlambat lagi. Aman sekarang. Tak seorang pun yang jalan sempurna. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aman sekarang. Tak seorang pun yang jalan sempurna. Tak ada yang bisa menghentikanku. Akhirnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Tak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Kemenangan ini milikku.